Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, walafiat, lahir dan batin, banyak rezekinya gitu. Karena sekarang rezeki kita perlukan nih, karena tahun 2023 katanya kita mau resesi. Oleh karena itu, semakin banyak rezeki, semakin bagus. Sobat Cyber, berhubung kita berbicara masalah rezeki, kadang-kadang kita rezekinya kurang. Sehingga ketika rezekinya kurang, kita membutuhkan membeli gadget, contohnya handphone gitu. Tapi karena kita uangnya masih kurang, kita mencari alternatif mau membeli handphone yang murah. Nah, handphone yang murah itu biasanya ditawarkan namanya handphone refurbished gitu, atau handphone bekas luar negeri gitu. Nah, ini nih yang akan kita bahas gitu, akan kita ulas gitu, kira-kira apa sih bahayanya ketika kita membeli handphone refurbished yang kelihatan speknya bagus, harganya murah begitu, dan sepertinya gampang untuk mendapatkannya gitu. Akan kita bahas setelah yang satu ini. Sobat Cyber, handphone refurbished gitu, atau kita bilangnya handphone bekas ya gitu, bekas rakitan atau bekas yang seperti baru gitu. Banyak orang ngomong masalah handphone ini gitu, atau handphone yang impor Batam lah, handphone bekas Singapura lah, dan lain-lain begitu. Sobat Cyber, kita harus tahu bahwa ketika negara kita memberlakukan registrasi terhadap hardware handphone gitu, registrasi terhadap IMEI. Nah, ketika kita membeli barang yang murah gitu, yang kelihatan speknya bagus begitu, dan ternyata itu adalah barang refurbished, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ada beberapa ancaman gitu, bukan ancaman ini ya, bukan ancaman hukum ya gitu, tapi ada beberapa ancaman yang bisa merugikan kita gitu. Kenapa? Karena handphone refurbished ini gitu, yang biasanya dibawa oleh orang-orang melalui pelabuhan-pelabuhan gelap gitu, selundupan gitu, atau ada orang yang pulang dari luar negeri membawa handphone ini begitu, dijualnya dengan harga murah, yang isinya adalah mungkin hasil ini ya, hasil kanibal gitu, handphone yang bekas atau rusak, diambil komponen yang sudah dibuang, komponen yang tidak jadi, dan diambil komponen yang masih hidup, digabung-gabungkan sehingga dikasih casing baru dan dijual menjadi handphone refurbished gitu. Jadi kelihatan baru tapi isinya sebenarnya second gitu. Nah, kita harus hati-hati ketika kita membeli barang ini. Walaupun barang ini banyak ditawarkan juga di negara kita gitu, terutama di marketplace, website-website atau di media sosial begitu. Handphone refurbished yang speknya itu luar biasa hebatnya gitu, dengan harga yang sangat murah. Nah, Sobat Cyber, apa saja sih bahayanya ketika kita membeli handphone refurbished gitu? Yang pertama adalah rawan diblokir IMEI-nya gitu. Kenapa? Karena handphone yang tidak terdaftar IMEI-nya di Kementerian Perindustrian gitu, atau misalkan kita bawa dari luar negeri lewat bea cukai yang tidak terdaftar, itu bisa diblokir gitu. Atau misalkan ternyata handphone tersebut dibilang bahwa oh ya nanti akan didaftarkan IMEI-nya, pasti nanti akan terdaftar gitu, tapi menunggu proses gitu. Nah, itu ancaman utama ketika kita membeli handphone second gitu. Ini bukan beli handphone second yang ada di ini ya, yang ada di Roxy atau di counter-counter handphone ya, yang udah pasti ketika kita menggunakan SIM card Indonesia sudah pasti bisa on dan bisa terkoneksi ke jaringan gitu. Ini adalah handphone yang dibilang ini handphone refurbished Batam gitu, ini handphone Singapura gitu, ini handphone dari Amerika gitu. Bahaya yang pertama adalah bisa jadi nanti IMEI-nya tidak bisa didaftarkan ke Kementerian Perindustrian, sehingga percuma kita punya handphone bagus tapi nggak bisa terkoneksi ke BTS. Yang kedua, karena ini handphone refurbished gitu, sehingga kualitasnya tentu saja lebih rendah dibandingkan handphone yang second dari baru gitu. Jadi refurbished itu adalah di-create ulang.
dibuat ulang gitu. Yang tadi itu dari kanibal dari alat-alat handphone lain yang masih bisa digunakan jadikan satu. Nah, handphone refurbished ini bahayanya adalah lemah sinyal. Jadi ketika kita beli handphone ini, kemudian ternyata dia bisa diregistrasikan IMEI-nya gitu, entah dengan berbagai macam cara. Kemudian ketika kita gunakan, kawan kita di sebelah kok dapat sinyal bagus, kita nggak dapat sinyal, padahal menggunakan operator yang sama begitu. Nah, itu terjadi karena handphonenya tidak tersertifikasi dan melalui quality control yang bagus gitu, sehingga yang penting dia bisa nyala, kemudian ketika dinyalakan dia kelihatan bagus dan kelihatan baru gitu. Nah, hati-hati sobat cyber, karena ketika membeli handphone refurbished itu ada ancaman susah sinyal, bukan karena BTS-nya nggak ada gitu, tapi handphonenya susah nangkap sinyal karena antenanya bukan antena yang aslinya mungkin, atau antenanya digabungkan dengan hardware lain yang sebenarnya nggak matching atau nggak cocok. Yang ketiga, ketika kita membeli handphone refurbished kelihatan baru gitu, hati-hati ketika nanti rusak, akan susah mencari spare partnya, akan susah service centernya gitu. Karena apa? Karena biasanya ketika mereka menawarkan, penjual-penjual ini menawarkan, oh nanti ada garansi nih, ada garansi toko gitu, ada garansi seller gitu. Nggak usah percayalah gitu. Karena ketika handphone itu rusak, kalau kita minta garansi ke mereka, juga mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kenapa? Karena spare partnya pun susah nyarinya. Handphone refurbished ini kan sudah diakal-akalin dalamnya gitu, sudah dikanibal gitu, sehingga ketika rusak gitu, yang mereka menawarkan garansi, menawarkan katanya ada diganti, nanti diperbaiki gitu, pasti akan susah, karena akan susah mendapatkan spare partnya gitu. Oleh karena itu hati-hati ketika membeli handphone refurbished, karena jaminan garansi dan spare partnya tidak terjamin. Kemudian yang keempat, kondisi barang. Nah, tadi sudah sempat kita bahas kondisi barangnya. Ketika kita beli handphone refurbished kelihatan new nih, wah keren ini gitu, casingnya keren nih, boxnya keren nih gitu, tapi dalamnya hancur, dalamnya berantakan kayak sampah gitu. Yang buat apa ya kita membeli handphone yang kelihatan tampilannya saja yang kuat begitu, tapi begitu digunakan sering hang gitu. Kemudian untuk membuka aplikasi sangat berat gitu, bahkan beberapa tidak kompatibel dengan aplikasi-aplikasi yang diinstal di handphone refurbished tersebut gitu. Walaupun speknya kelihatan dari tampilan casingnya ini adalah handphone yang canggih gitu. Oleh karena itu, ancaman atau kerugian kita membeli handphone refurbished adalah kondisi barangnya itu beda antara tampilan dengan isinya. Nah, yang terakhir sobat cyber, ini yang harus hati-hati gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang handphone refurbished ini sengaja dijual murah gitu, dibuat kelihatan bagus, dijual murah, di dalamnya diinjek malware. Jadi sudah dimasuki malware duluan sebelum dijual gitu. Sehingga ketika sobat cyber menggunakan handphone refurbished ini dan menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari gitu, untuk kehidupan sehari-hari begitu, hati-hati, karena kan kita sekarang menggunakan handphone ini untuk hampir semua kegiatan, untuk nelpon, SMS, Facebookan, pakai media sosial, untuk baca email, untuk pekerjaan kantor, untuk transaksi perbankan dan lain-lain. Kalau di dalam handphone sobat cyber itu terdapat malware, bahaya. Kenapa? Username password bisa dicuri, akun rekening bank kita bisa dicuri, dompet digital kita bisa dicuri, semua data di dalamnya bisa diambil oleh orang yang menginjeksi malware ke handphone refurbished ini. Oleh karena itu, memang lebih bagus kita tidak menggunakan handphone, tidak membeli handphone refurbished gitu. Mendingan kita beli handphone baru kalau punya uang. Kalau misalnya nggak punya uang, kita cari handphone second yang memang handphone itu masih ori gitu, bukan refurbished atau bukan handphone kanibal. Nah, sobat cyber, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga konten ini menarik buat sobat cyber, supaya kita berhati-hati ketika kita ditawari handphone yang murah, ternyata handphone itu adalah handphone refurbished yang isinya adalah sebenarnya barang-barang second gitu, kanibal barang second yang luarnya kelihatan baru.
Kalau Sobat Cyber suka konten ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa ya komen ya gitu. Kita membutuhkan komennya nih, kira-kira apa nih yang kurang, kira-kira apa yang diinginkan Sobat Cyber untuk pembahasan di konten-konten yang akan datang, atau misalkan ada komen di konten ini. Terima kasih sebelumnya, sehat terus, salam Cyber Indonesia.